Yo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali bersama saya di channel Kak Gusti. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara terbaru mengakses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Pada video kali ini saya akan membahas perubahan sistem pengelolaan kinerja. Pada tahun 2025, pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah telah mengalami perubahan secara signifikan melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Berikut beberapa langkah yang kita akan mencoba membahas pembaruan sistem pengelolaan kinerja, yaitu pertama, kita akan membahas penghapusan fitur di PMM. Yang kedua, sistem baru atau pengganti fitur PMM atau cara mengakses fitur pengelolaan kinerja. Lalu yang ketiga adalah akses sistem pengelolaan kinerja. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan tahapan-tahapannya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Tinggalkan komentar Anda di bawah ini jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin Anda bahas. Saya selalu senang mendengar masukan dari Anda sekalian. Oke, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu cara terbaru mengakses pengelolaan. Pertama, itu adalah penghapusan fitur pengelolaan kinerja di PMM. Oke. Jadi, mulai 1 Januari 2025, setelah memasuki tahun 2025, sejak tanggal 1 Januari 2025, fitur atau menu pengelolaan kinerja di aplikasi PMM secara resmi dihapus. Hal ini telah menimbulkan kebingungan di kalangan pengguna, terutama guru dan kepala sekolah yang sebelumnya tergantung pada fitur tersebut untuk penilaian atau pengelolaan kinerja. Untuk itu, kita cek terlebih dahulu apakah fitur pengelolaan kinerja di PMM itu apakah masih ada atau memang sudah resmi telah dihapus. Dan ini sudah resmi telah dihapus oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia di PMM. Untuk itu mari kita coba mengakses dan mengecek kembali apakah fitur pengelolaan kinerja itu apakah masih ada di aplikasi PMM di HP atau tidak. Oke, kita lanjut mengakses PMM di HP. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu HP yang milik Bapak Ibu guru sekalian. Lalu kita pergi saja pada aplikasi Merdeka Mengajar atau PMM yang sering dikenal dengan PMM. Kita pergi saja, kita buka
Merdeka Mengajar aplikasi, lalu kita login menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pertama kita masuk terlebih dahulu akun, lalu kita klik masuk. Nah, kita klik lagi masuk. Nah, kan muncul seperti ini, kita masuk. Ini karena saya sudah login terlebih dahulu dan emailnya sudah ada di sini di dalam ini, maka saya langsung tekan saja. Nah, untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, silakan tambahkan akun lainnya. Ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang belum login terlebih dahulu, maka silakan tambahkan akun lainnya, lalu masukkan alamat surel atau email akun Belajar ID masing-masing, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini karena saya sudah masuk terlebih dahulu, maka saya terlebih langsung saja tekan akunnya. Nah, di sini saya tekan. Nah, kita tunggu saja. Nah, sudah masuk. Nah, kita langsung masuk di menu beranda. Nah, kita cek dari awal. Pertama di atas, ini biasanya menu atau fitur pengelolaan kinerja itu berada di barisan pengembangan diri. Di antara menu-menu yang ada di sini yaitu pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi. Lalu biasanya sebelumnya itu ada, setelah refleksi kompetensi itu ada barisan di bawahnya itu biasanya ada LMS dan pengelolaan kinerja. Nah, biasanya ada di barisan-barisan di situ. Namun untuk menu atau fitur pengelolaan kinerja sudah tidak ada lagi di PMM. Nah, tidak ada lagi di PMM. Nah, berarti menu atau fitur pengelolaan kinerja sudah resmi dihapus sejak mulai tanggal 1 Januari 2025. Nah, untuk itu hak akses untuk pengelolaan kinerja di PMM tidak berlaku secara aplikasi. Nah, lalu akses untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di mana? Sebagai informasi tambahan, pengelolaan kinerja kini dilakukan melalui sistem baru yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan kinerja milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban administrasi bagi guru dan kepala sekolah. Sebagai informasi, ada 3 kemudahan utama dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2025. Yaitu kemudahan pertama adalah sebelumnya adalah kemudahan pertama adalah pengisian pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sekali setahun. Jadi, proses pengisian kinerja hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Nah, sebelumnya itu Bapak Ibu guru telah mengisi pengelolaan kinerjanya 2 kali
dalam 1 tahun, tetapi sekarang tidak berlaku lagi di tahun 2025. Itu berlaku hanya pengisiannya hanya sekali setahun, yaitu pengisian kinerja sekali setahun. Yang kedua itu adalah tanpa unggah dokumen. Kemudian yang kedua adalah tanpa unggah dokumen. Jadi kemudahan yang kedua pada pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah adalah tanpa unggah dokumen. Jadi guru-guru atau kepala sekolah tidak perlu lagi mengunggah dokumen secara manual, atau semua dokumen akan diverifikasi oleh atasan terkait, sehingga mengurangi beban administrasi. Jadi perubahan pengelolaan kinerja di tahun 2025 itu terjadi, tidak perlu lagi mengunggah dokumen secara banyak-banyak, atau tidak perlu capek-capek lagi kita mengisi atau mengupload dokumen-dokumen secara manual, seperti dokumen-dokumen sertifikat atau dokumen-dokumen laporan-laporan. Nah, yang ketiga adalah pengembangan kompetensi berbasis refleksi diri. Nah, yang ketiga adalah pengembangan kompetensi berbasis refleksi diri. Jadi penilaian kompetensi tidak lagi berbasis poin, melainkan berbasis refleksi diri yang akan diverifikasi oleh atasan Bapak Ibu guru. Nah, itulah tambahan informasi mengangkut pembaharuan atau perubahan-perubahan pengelolaan kinerja di tahun 2025 yang dipermudahkan dari pengelolaan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah akses sistem pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Oke, jadi yang ketiga adalah akses sistem pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, ini yang sangat-sangat perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru agar tidak gagal dalam atau tidak ketinggalan dalam melaksanakan pengelolaan kinerja. Nah, jadi akses sistem pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM, fiturnya sudah tidak ada lagi di PMM. Jadi fitur pengelolaan kinerja di aplikasi PMM telah dihapus resmi oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Nah, sebagai gantinya akses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sekarang bisa diakses hanya berbasis web. Sementara hak akses berbasis
aplikasi, mode aplikasi di PMM sudah tidak diberlakukan, tetapi hanya bisa diakses melalui web. Nah, untuk mengakses PMM, jika Bapak Ibu guru atau kepala sekolah menggunakan HP berarti kita bisa menggunakan melalui perambah Firefox atau Google Chrome. Bisa juga kita mengakses melalui Microsoft Edge atau perambah bawahan dari HP tersebut. Jadi kita bisa mengakses melalui perambah Firefox, Microsoft Google Chrome, Microsoft Edge, terus perambah bawaan dari HP. Nah, kita itu kalau jika mengakses melalui HP, tetapi jika kita mengakses melalui laptop atau komputer, maka kita bisa menggunakan perambah Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, dan perambah lainnya. Jadi, Bapak Ibu guru, untuk mengakses sistem pengelolaan kinerja itu kita langsung saja masuk melalui laman resmi Kemendikbud, yaitu guru.kemdikbud.go.id. Nah, untuk aksesnya, jika kita menggunakan HP, kita masuk melalui perambah Google Chrome atau Firefox atau perambah bawaan dari HP. Kita masuk menggunakan guru.kemendikbud.go.id. Nah, di sini saya praktekkan bagaimana saya masuk menggunakan layar atau menggunakan laptop atau komputer. Jadi pertama-tama kita pergi saja dulu pada pertama-tama kita pergi saja ke atau buka dan klik pada Firefox, karena saya menggunakan Firefox. Nah, kita setelah itu setelah terbuka seperti ini, kita masukkan di search bar atau di pencarian di atas itu kita masukkan saja URL-nya itu guru.kemdikbud.go.id flash. Lalu kita tekan enter. Nah, setelah itu kita Nah, setelah itu setelah kita buka guru.kemdikbud.go.id, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita buka saja menu PMM di pojok atas kanan. Itu ada menu buka PMM di pojok atas. Itu kita klik dan pilih dan klik itu, lalu akan muncul dan meminta login. Maka kita pilih menu login, masuk, lalu akan meminta mengisikan akun belajar ID. Di sini karena saya sudah mengisi sebelumnya, maka saya langsung tekan saja akun belajar ID. Tapi jika Bapak Ibu guru kepala sekolah yang belum pernah masuk login menggunakan web
maka kita gunakan akun lainnya, lalu pilih masukkan akun email akun belajar ID. Nah, di sini saya masukkan seperti ini, lalu kita pilih selanjutnya, lalu kita pilih lagi selanjutnya, masukkan passwordnya. Selanjutnya kita pilih selanjutnya. Nah, kita tunggu saja. Nah, kita pilih lagi menu continue. Nah, setelah terbuka seperti ini, akan terbuka seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa menu tadinya di aplikasi PMM, menu atau fitur pengenalan kinerja tidak muncul. Nah, sekarang sudah muncul di perambah atau di berbasis web. Setelah kita buka berbasis web, maka menu atau fitur pengenalan kinerja sudah muncul atau tampil seperti ini. Nah, untuk itu, selanjutnya setelah itu adalah cara kita bagaimana mengetahui atau mengecek menu pengenalan atau fitur pengenalan. Demikian